Dia ini nggak bisa dibebekin, dia harus digigit. Abang Kalau jadi Densu, bukan si Farhatnya lagi yang gue sasarin, dia. Bapaknya sok keras. Serius. Bang Farhat ini ya, semua diurusinnya, semua dilaporin ke polisi, semua dinyinyirin. Kan mereka nggak nyusahin lu bang, nggak ada urusan juga dengan pekerjaan lu, nggak gangguin keluarga lu juga. Denis dilaporin, DP dilaporin, coba gue dilaporin sini, kena nggak unsurnya. Terus kalau ngelaporin orang nggak ada yang jalan kasusnya. Orang Pak Polisi pun ketawa, yang dilaporin kasusnya kasus recehan, bukan kasus-kasus berat yang ancaman hukumannya di atas 6 tahun, ya kan? Janganlah kayak gitu, kayak Raja Bangsawan aja lah, nggak suka ikut campur urusan orang, nggak suka nyinyirin orang, ya kan? Gue sering sih lihat abang di Kalibata situ kalau gue nongkrong di kafe, cuman gue cuek aja karena gue ini kan artisnya artis. Gue tiap hari ketemu artis karena gue artis, apalagi cuma lokal terkenal satu negara, aku mana mau nyapa. Udahlah Bung, nggak usah kemana-mana. Yang gentle saja. Waktu didatengin, kicep. Sehari setelah itu kowar-kowar. Dan mau ngelaporin. Ya opo sih? Indonesia tidak butuh laki-laki seperti itu. Lemes banget. Indonesia ini sudah banyak persoalan. Butuh orang-orang seperti Densu dan Teh Novi yang kamu laporkan. Jujur, menurut netizen dan saya, Indonesia tidak butuh seperti kamu dan Agus, Bang Farhat. Agus Salim kini ditolak BPJS. Farhat Abbas salahkan Pratiwi Novianti lagi. Agus Salim masih bersikukuh membantah tudingan penyalahgunaan donasi 1, miliar rupiah yang diinisiasi Pratiwi Novianti alias Teh Novi. Lewat kuasa hukumnya Farhat Abbas, Agus Salim mengabarkan bahwa dia masih rutin berobat ke rumah sakit sampai saat ini. Hari ini Agus ke rumah sakit. Tadi pemeriksaan kulit, jadwal selanjutnya polimata. Ujar Farhat Abbas ditemui kediamannya kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu 6 November 2024. Agus Salim juga kembali meluruskan cerita soal dirinya sudah bisa melihat dengan jelas. Kalaupun terkadang seperti bisa melihat, Agus menyebut segala sesuatu masih tampak buram. Kalau benar-benar ngelihat sih enggak, paling cuma cahaya sama kadang-kadang kayak bayangan buram gitu, ujar Agus Salim. Kondisi itu membuat Agus Salim masih rutin berobat ke rumah sakit sampai sekarang. Hanya saja cerita penyelewengan dana donasi berdampak ke proses pengobatan Agus. Agus sekarang ditolak BPJS. Kayak tadi di RSCM harus dananya dibayar semua. Jangan dipikir periksa ini gratis. Itu bayar juga, imbu Farhat Abbas. Lagi-lagi Farhat Abbas menyalahkan Pratiwi Novianti atas apa yang dialami Agus Salim sekarang. Menurutnya, Novi terlalu cepat mengambil kesimpulan soal masalah donasi. Kemarin itu cuma proses waktu, terlalu cepat Novi emosi. Orang normal aja pembukuannya bisa akhir bulan. Ini baru 6 hari udah ngamuk, ucap Farhat Abbas. Agus Salim sendiri mendapat bantuan biaya dari pengacara Krisnamurti untuk kebutuhan pengobatan hari ini. Tadi yang bayar Krisnamurti lewat Gigih, tutur Farhat Abbas. Farhat Abbas sebelumnya menyalahkan Pratiwi Novianti
atas tindakan meminta balik uang donasi untuk Agus Salim. Ia merasa perbuatan Novi tidak etis, apalagi setelah tahu uang tersebut kini dikelola yayasan pribadi milik sang selebgram. Dilansir secara terpisah, sama-sama dapat uang donasi. Agus Salim diminta belajar tanggung jawab dari Tiko. Publik meminta korban penyiraman air keras Agus Salim untuk belajar cara bertanggung jawab kepada Tiko. Pemuda yang pernah viral lantaran merawat ibunya belasan tahun di rumah mewah terbengkalai. Kasus keduanya memang cukup mirip. Ia ini viral akibat terkena musibah dan banyak orang bersimpati hingga mendapat uang donasi. Hanya saja cara mereka mengelola uang donasi dinilai berbeda. Tiko menggunakan uang donasi sesuai dengan tujuannya, yaitu menyembuhkan kesehatan ibunya. Sementara Agus Salim memprioritaskan kebutuhan lain, padahal tujuan awal untuk pengobatan. Permintaan warganet kepada Agus Salim itu terlontar dalam kolom komentar postingan akun Instagram @rumpigosip pada Kamis 7 November 2024. Postingan itu memuat video ketika Tiko hadir di Talkshow Rumpi baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, laki-laki 24 tahun itu menceritakan bagaimana ia mengelola uang sumbangan yang didapatkannya. Apa sih salah satu bentuk pertanggungjawaban kamu terhadap orang-orang yang pernah sudah peduli sama kamu itu? Tanya Feni Rose dengan sebagai host. Tentunya sih kesembuhan mama karena kan udah jadi inti utama pada saat kemarin viral. Kedua kebersihan rumah dan ketiga ya perkembangan hiduplah tentunya, tutur Tiko. Kini kondisi kesehatan Ibu Eni semakin membaik. Rumahnya yang dulu terbengkalai dan banyak perabotan yang rusak pun sekarang semakin bersih dan rapi. Aku merasa bantuan ini memang banyak orang yang secara ikhlas membantu kepadaku. Jadi aku tuh berhak bertanggung jawab untuk menjaga amanah, pungkasnya. Dari jawaban itu, warganet langsung menyebut nama Agus Salim. Bininya Agus malah bayar utang pakai uang donasi, ujar seorang warganet. Kalau si Agus malah duitnya dipakai untuk memenjarakan orang yang bantu dia berdonasi. Duitnya juga dipakai untuk beli HP istri tapi ngakunya nggak butuh donasi, imbuh warganet lainnya. Agus dengerin Agus, belajar nih dari Tiko cara berterima kasih, kata warganet lainnya.